Bacaan kitab ini, kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Qala al-musannifu rahimahullah wa rawal Asbahani wa ghayruhu wa qad haddatha bihi Abu al-Abbas al-Asam bi mashhadin min al-huffaz falam yunkiruhu anna al-Awam ibn Hawshab qala. Dan juga al-Imam al-Asbahani yang lainnya juga, dan Abu al-Abbas al-Asam juga meriwayatkan hadis ini, diriwayatkan dari orang-orang hafidh hadis, dan mereka tidak ingkar akan hadis ini. Diriwayatkan, diceritakan bahwasanya Sayyidina Awam ibn Hawshab berkata, nazaltu marratan hayyan wa ila janibi dzalikal hayyi magbarah. Perhatikan ini, beliau akan menyebutkan, menceritakan satu kejadian yang luar biasa, ya, dimana kejadian aneh ini disebabkan karena dia durhaka pada ibunya. Siapa yang menceritakan ini? Awam ibn Hawshab, ya, dan cerita ini tidak diingkari oleh orang-orang hafid hadis. Apa kata beliau? Awam ibn Hawshab ini pernah datang ke satu komplek perumahan itu, dan di samping komplek tersebut itu ada pemakaman, ada kuburan itu. Falamma kana ba'dal asr, ternyata setelah waktu itu, setelah asar, habis asar seperti sekarang, insyaqqa minha gabrun fakharaja ra'sun fakharaja rajulun ra'su himar. Allah. Maka saya lihat di pemakaman tersebut ada satu kuburan yang terbelah menjadi dua. Allah. Ada kuburan yang terbelah menjadi dua, kemudian muncullah seseorang laki-laki, muncullah mayat seorang laki-laki, di mana kepalanya ini sama seperti kepala keledai. Jadi badannya manusia, ya, tapi kepalanya kepala keledai. Wa jasaduhu jasadu insan, jasadnya tubuhnya tubuh manusia. Fanahaqa thalatha nahaqatin thumma intabaqa alaihi al-qabr. Kemudian laki-laki ini yang keluar dari kuburan, nahaq ini berteriak. Cuma nahaqa ini berteriak khusus pada keledai. Jadi keledai itu kalau berteriak bahasa Arabnya adalah nahaqa. Jadi laki-laki ini berteriak seperti halnya keledai berteriak. Setelah dia teriak selama 3 kali, setelah itu dia kuburannya ini tutup kembali. Fa iza ajuzun taghzilu sya'ran aw sufan faqalat imra'atun tara tilkal ajuz. Maka di sana itu ada, di samping kuburan itu ada seorang perempuan yang sudah tua renta, yang menenun pakaian atau bulu wol gitu. Lalu ada seorang perempuan berkata pada saya, tara tilkal ajuz, apakah kamu melihat seorang perempuan yang tua itu? Qultu, ya, Awam ibn Hawshab menjawab, iya saya lihat, dan emangnya kenapa dia? Gitu. Qalat tilka ummu hadha. Kata perempuan ini, dia perempuan yang tua renta itu adalah ibu dari orang yang tadi kepalanya itu kepala keledai. Qultu wa ma kanat qissah. Wa ma kanat qissah tuh. Emang ceritanya gimana tuh? Kok bisa seperti itu? Kata perempuan ini, qalat kana yashrabul khamr. Perempuan ini mengatakan bahwasanya laki-laki ini yang kuburannya terbelah menjadi dua tadi, kemudian kepalanya itu berubah menjadi kepala keledai, dia itu minum khamr. Fa idza raha taqulu lahu ummu. Kalau dia misalkan pergi gitu, ibunya berkata, ya bunai, ya bunai ittaqillah, ila mata tashrabu hadhil khamr. Jadi kata ibunya itu, anakku, ya, hendaklah kamu takut pada Allah. Sampai kapan kamu minum miras terus, minum khamr terus, sampai kapan? Akhirnya anak ini jawab, fayaqulullah, dia berkata pada ibunya tadi, innama anti tanhaqina kama yanhaqul himar. Kamu nih ibu, teriak seperti halnya keledai yang teriak gitu.
Qalat famata ba'da al-'asr. Lalu laki-laki ini yang mengatakan seperti itu pada ibunya meninggal habis asar. Qalat, lalu perempuan yang tadi yang menceritakan ini berkata, fahuwa yanshaqqu anhu al-qabru ba'da al-'asri kulla yaum. Maka setiap harinya di pemakaman itu yang ada di samping kompleks perumahan tadi, itu setiap hari setelah asar pasti terbelah menjadi dua dan muncullah seorang laki-laki yang kepalanya kepala keledai, kemudian teriak 3 kali, langsung kuburan itu tertutup kembali. Fayanhaqu thalathana haqatin lam thumma yantabiq alaihi al-gabr. Ya, seperti itulah. Teriak 3 kali, kemudian kuburannya tertutup kembali. Ini terjadi karena apa? Karena dia sudah durhaka pada ibunya. Masya Allah. Iya, nenek-nenek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah, fala budda lil insan ay yahtariza min uquqil walidain. Maka seorang itu harus menjauh dari durhaka pada kedua orang tuanya. Jangan sampai seorang itu durhaka pada kedua orang tua, lebih-lebih ibu. Wa yajtahidu fi birrihima wa in kana musyrikain. Dan hendaklah seorang itu bersungguh-sungguh dan berbakti pada kedua orang tuanya, walaupun mereka berdua orang kafir, ya. Jadi walaupun orang tuanya orang kafir, ya, anaknya muslim, kedua orang tuanya kafir, tetap harus berbuat baik. Kama qala ta'ala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk syirik pada Allah, untuk kafir pada Allah, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati kedua orang tuamu apabila dia maksamu untuk kafir. Ya, kenapa? La ta'ata li makhluqin ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, ya. Tidak ada bentuk taat pada makhluk dalam melakukan perbuatan maksiat pada Allah. Tapi walaupun demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, sahibhuma, ya, sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah kedua orang tuamu ini yang kafir di dunia dengan cara yang baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anhuma qalat. Dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim dari sahabat Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anhuma. Qalat, Asma berkata, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Quraisy. Faqultu ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibah, afa asiluha? Qala na'am siliha. Ini Asma ini berkata, ibu saya, ibu Asma ini musyrikah, orang kafir. Ibu saya datang ingin menjumpai saya, tapi ibu saya dalam keadaan musyrik, ya, di masa Quraisy. Lalu saya bertanya, ini Asma ini bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, sungguhnya ibu saya telah datang pada saya, tapi dia itu tidak mau Islam, ya. Dia itu raghibatun anil Islam, tidak suka dengan Islam, dia kafir. Afa asiluha? Apakah saya tetap menyambung silaturahmi dengan beliau? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala na'am, iya, siliha. Terus silaturahim ini tetap terjaga gitu, jangan sampai putus. Musyrik saja seperti itu, apalagi muslim, kan gitu. Tsumma idza mata, kemudian setelah kedua orang tua ini meninggal dunia, yaburruhuma bis-salati alaihima, cara berbakti pada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia itu adalah
dia ikut mensolatkan kedua orang tua. Wal istighfar lahuma wa nahwi dzalik, juga memintakan ampun pada kedua orang tua, ya, istighfar untuk kedua orang tua, dimintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua agar diampuni dosa-dosanya gitu. Wa rawa Abu Dawud an Abi Usaid Usaid ya. Wa rawa Abu Dawud an Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Nah, kata Abu Usaid As-Sa'idi, ketika kami itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada seorang laki-laki datang dan dia mengaku dari Banu Salamah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah. Laki-laki yang baru datang ini mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima? Rasul, apakah masih tersisa jasa orang tua yang bisa saya lakukan dengan cara yang baik setelah mereka berdua itu meninggal dunia? Apakah masih ada bentuk bakti kita pada kedua orang tua setelah kedua orang tua ini meninggal dunia? Apakah masih ada gitu? Qala na'am, oh iya, ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu alaihima, ya, salat. Artinya ikut mensalatkan kedua orang tua. Wal istighfar lahuma, membacakan istighfar untuk kedua orang tua. Wa infadhu ahdihima, melaksanakan janji mereka berdua. Kalau misalkan punya wasiat, ya dilaksanakan, ditunaikan. Min ba'dihima, setelah mereka berdua meninggal dunia. Semoga orang tua kita yang masih hidup ini dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin 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 ya rabbal alamin. Wasilatur rahim allati la tusal illa bihima. Kemudian juga menyambung silaturrahmi yang tidak disambung kecuali dengan mereka berdua. Wa ikramu sadiqihima, dan juga memuliakan dan menghormati teman dari kedua orang tua. Ini bentuk pengabdian kita pada kedua orang tua setelah kedua orang tua ini meninggal dunia. Wa yalzamu lil 'aq idza mata waliduhu. Misalkan ada orang yang durhaka pada orang tua, maka dia wajib, ya, orang yang durhaka pada orang tuanya, dia wajib ketika orang tuanya sudah meninggal ayyad'u wa yastaghfir lahuma, mendoakannya, yang membacakan istighfar untuk mereka berdua, hatta yaktubahu Allahu barra, agar dia ditulis orang yang berbakti pada kedua orang tuanya, ya. Jadi ini kunci, ya, kata guru saya dulu bahwasanya ketika seorang anak itu bisa dikatakan berbakti pada kedua orang tua, rajin mendoakan kedua orang tuanya, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rawal Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu qala, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yamutu walidahu aw ahaduhuma wa innahu lahuma la'aq. Seorang hamba ketika kedua orang tuanya ini meninggal dunia, atau salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, itu dicatat dan dia termasuk orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfir lahuma hatta yaktubahu Allahu barra. Maka dia terus mendoakan kedua orang tuanya, minta ampun untuk kedua orang tuanya. Insyaallah dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala
barran, orang yang berbakti pada kedua orang tuanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari sini kita sudah selesai bab tentang uququl walidain, bab yang menerangkan tentang bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Dan insyaallah kita akan masuk di bab yang baru, yaitu haula muskilatiz zawaj.